Ciri-ciri umum tumbuhan: 1. Multiseluler, 2. Autotrof, 3. Eukariotik, 4. Mempunyai dinding sel yang terbuat dari selulosa, 5. Hidup di datar lembab dan perairan, 6. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, 7. Memperoleh makanan melalui fotosintesis, 8. Bereproduksi secara seksual atau aseksual, 9. Memiliki akar dan daun, 10. Memiliki siklus hidup yang disebut metagenesis. Ciri-ciri Bryophyta: 1. Ukuran berupa makroskopis sebesar 1-2 cm hingga 40 cm, 2. Autotrof karena memiliki klorofil, 3. Organ kelamin jantan disebut antheridium dan betina disebut archegonium, 4. Memiliki 2 fase kehidupan yaitu sporofit dan gametofit, 5. Tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Chormophyta, 6. Umumnya hidup di tempat lembab dan teduh seperti di sungai dan hutan, hidup di permukaan batuan, batang pohon, dan kayu lapuk. Jenis-jenis dan contoh Bryophyta: 1. Anthocerotopsida merupakan lumut tanduk, gametofitnya sama dengan lumut hati namun letak sporofitnya berbeda. Sporofit mempunyai kapsul memanjang seperti tanduk. 2. Bryopsida merupakan lumut daun dan juga lumut sejati karena memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, hidup berkelompok hingga membentuk hamparan. 3. Hepaticopsida merupakan lumut hati berbentuk talur dan berlobus, lumut berumah dua, berreproduksi dengan aseksual dan seksual, aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan gemakap, seksual dengan cara fertilisasi ovum dan sperma. Manfaat Bryophyta: 1. Menahan erosi tanah, 2. Mensuplai oksigen karena lumut mempunyai klorofil, 3. Sebagai bahan pembuatan obat-obatan, 4. Dapat mengobati luka bakar, 5. Mengatasi bisa ular, 6. Memiliki manfaat yang digunakan sebagai pengganti kapas dan menjaga kelembapan tanah. Ciri-ciri Pteridophyta meliputi: 1. Tidak menghasilkan biji namun spora, 2. Dapat ditemukan di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain atau epifit, dan sisa tumbuhan lain atau sampah, saprofit. 3. Mengalami metagenesis. 4. Tidak menghasilkan buah dan bunga. 5. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. 6. Memiliki daun muda yang menggulung. Jenis dan contoh Pteridophyta dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan ciri tubuh, meliputi Psilopsida, Phenopsida, Lycopsida, dan Pteropsida. 2. Habitat meliputi paku tanah, paku akuatik, dan paku epifit. 3. Spora meliputi Homospora, Heterospora, dan paku peralihan. Jenis dan contoh Pteridophyta berdasarkan ciri tubuh. 1. Psilopsida mempunyai ciri-ciri yaitu tumbuhan yang langka, berdaun yang kecil, hidup di daerah tropis dan subtropis, tidak punya akar dan daun sejati, contohnya rina. 2. Phenopsida mempunyai ciri-ciri yaitu dapat tumbuh di tepian sungai dan daerah lembab lainnya. Tinggi 1 hingga 4,5 meter, mempunyai paku ekor kuda. 3. Lycopsida mempunyai ciri-ciri yaitu paku kawat atau paku rambut, daunnya berbentuk seperti pinus, ukurannya yang kecil, epifit pada kulit pohon, dan hidup di daerah tropis. 4. Pteropsida mempunyai ciri-ciri yaitu hidup di air, di tanah, dan pohon lainnya. Mempunyai spesies yang banyak, paku sejati, dan daun berukuran besar. Jenis dan contoh Pteridophyta berdasarkan habitat. 1. Paku tanah. Ada paku pemanjat dengan ciri ramping, panjang, dan akar ke tanah, serta ada paku bebatuan, sungai, atau tebing dengan ciri menjalar di bebatuan dan akar masuk ke celah batu-batu. 2. Paku akuatik. Hidup mengapung di air, dalam air, daerah pasang surut, dan perairan dangkal. 3. Paku epifit. Tumbuh menempel pada pohon lain.
Berdasarkan spora, tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama homospora, tanaman paku yang menghasilkan satu jenis spora sebagai alat reproduksi, berkembang secara vegetatif, contoh paku kawat. Yang kedua heterospora, punya ukuran spora yang beda-beda, mikrospora jantan dan makrospora betina, contoh semanggi. Yang ketiga peralihan, menghasilkan spora yang sama tetapi kelamin yang berbeda, contoh paku ekor kuda. Selanjutnya yaitu manfaat Pteridophyta. Yang pertama untuk tiang bangunan yaitu pakis haji karena memiliki struktur batang yang kuat. Yang kedua dijadikan sebagai hias karena ada beberapa jenis paku yang memiliki bentuk yang unik. Contohnya Asplenium nidum yaitu paku sarang burung. Yang ketiga sumber energi fosil. Tanaman paku merupakan salah satu tanaman purba dan ini menjadikan paku sebagai satu bahan batu bara. Yang keempat sebagai properti. Contohnya tanaman paku pakis hijau karena hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan. Yang kelima penggosok karena bisa dijadikan sebagai bahan pembuat amplas. Yang keenam sebagai obat-obatan herbal, salah satunya adalah equistum sebagai obat diuretik, juga selangi nila sebagai obat luka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri spermatopita. Yang pertama, bentuk dan ukuran tubuhnya tergolong Chormopita. Yang kedua, alat perkembangbiakan berupa strobilus atau Gymnospermae dan bunga Angiospermae. Yang ketiga, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keempat, memiliki pembuluh angkut ekslem dan floem. Yang kelima, memiliki akar yang berbentuk serabut atau tunggang, batang yang berkambium atau tidak, dan daun dan tulangnya yang bervariasi. Yang keenam, habitat di darat dan ada juga yang mengapung di air. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh spermatopita. Terbagi dua yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama, Gymnospermae ialah tumbuhan berbiji terbuka, yaitu yang pertama Gycadophyta, yang kedua Pinophyta, yang ketiga Gynotophyta, yang keempat Ginkgophyta. Dan Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup, yaitu Monocotyledon yaitu biji berkeping tunggal dan Dicotyledon yaitu biji berkeping ganda. Gymnospermae 1. Cicadophyta. Ciri-cirinya, batang tidak bercabang, daun majemuk tersusun sebagai tajuk, contoh pakis haji. 2. Pnetophyta. Ciri-cirinya, batang memiliki cabang, daun tunggal berhadapan, bunga berkelamin tunggal, contoh melinjo. 3. Pinodophyta. Ciri-cirinya, memiliki tudung daun, alat reproduksi berupa strobilus, daun berbentuk jarum, contoh Pinus mercusi. 4. Ginkgophyta. Ciri-cirinya, pohon dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas, bertangkai daun, tumbuhan asli dari Tiongkok. Angiospermae monokotil. 1. Liliaceae, contoh bawang putih atau Allium sativum. 2. Palmae, contoh kelapa atau Cocos nucifera. 3. Graminae, contoh jagung atau Zea maïs. 4. Echidacea, contoh Cattleya sp. Angiospermae dicotyl. 1. Malvaceae, misal Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu. 2. Umbelliferae, misal Centella asiatica atau talas. 3. Solanacea, misal Solanum tuberosum atau kentang. 4. Compositae, misal Ageratum sp atau babandotan. 5. Caryophyllaceae, misal Dianthus sinensis. 6. Magnoliaceae, misal Magnolia grandiflora atau cempaka putih. 7. Rosaceae, misal Rosa hybrida atau bunga mawar. 8. Leguminusaceae, misal Leucena glauca atau lam toro. Manfaat spermatopita. 1. Bahan bumbu dapur misalnya kemiri, buah-buahan misalnya apel, pir, arbei, anggur, dan lain-lain. 2. Bahan baku industri furnitur atau alat-alat rumah tangga, misalnya bambu, rotan, kayu meranti,
dan lain-lain. Ketiga, berbagai jenis bunga digunakan untuk dekorasi, upacara adat dan agama, serta bahan pembuatan kosmetik. 4. Kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. 5. Minyak sayur, misalnya kelapa, penghasil biodiesel, misalnya jarak, kelapa sawit. 6. Sumber karbohidrat, misalnya padi, gandum, singkong, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. 7. Penghasil minyak aromatik seperti melati, mawar, lavender, kayu putih, dan lain-lain. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Pada jaringan meristem, sel-sel terus membelah secara mitosis dan menyebabkan tanaman tumbuh. Fungsi jaringan meristem yaitu 1. Jaringan meristem berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti membentuk akar, batang, cabang, dan daun. 2. Dapat memperpanjang dan memperlebar batang, serta memperpanjang dan memperkuat akar. 3. Jaringan meristem juga mendorong perkecambahan. Jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu 1. Apikal adalah jaringan meristem yang terdapat pada bagian ujung akar dan pucuk tumbuhan. 2. Lateral adalah jaringan meristem yang terdapat dalam vaskular, kambium, atau gabus bagian dalam batang. Yang ketiga, interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di antara meristem primer dan sekunder yang berfungsi untuk mempercepat perkembangan batang. Jenis jaringan meristem berdasarkan asalnya yaitu 1. Meristem primer berfungsi dalam pembentukan epidermis, korteks, mesofil, dan jaringan pembuluh. 2. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang memulai pertumbuhan kembali dan berubah menjadi jaringan meristem. Yang ketiga, jaringan promeristem adalah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan saat masih dalam keadaan embrio. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan. Pada jaringan dewasa, sel-sel telah berhenti membelah dan telah terbentuk dengan sempurna berdasarkan fungsi-fungsinya. Jaringan dewasa tersusun atas jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung dibagi menjadi dua, yaitu epidermis dan gabus. Yang pertama, epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Yang kedua yaitu gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang jika jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan segera terbentuk untuk menutupi dan melindungi bagian dalam dari tubuh. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu yang pertama, memiliki sel-sel bulat yang berdinding tipis dan terdapat di semua bagian tumbuhan. Yang kedua, tersusun atas sel-sel yang renggang sehingga terdapat banyak ruang antar sel-sel tersebut. Ruang antar sel inilah yang memungkinkan transport gas. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan dalam plastida. Yang keempat, parenkim mengangkut berfungsi untuk transport zat pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat atau penyokong pada tumbuhan dibagi juga menjadi dua. Yang pertama yaitu kolenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel panjang yang berdinding tebal, sedangkan selnya terbentuk dari pektin dan selulosa. Karena terdapat pada jaringan meristem, jaringan kolenkim memiliki sel yang padat tanpa ruang antar sel karena masih terus berkembang. Yang kedua, sklerenkim. Sklerenkim tersusun atas sel-sel mati berdinding tebal yang terbentuk dari lignin atau sel kayu. Sel-sel sklerenkim bersifat sangat kaku dan ditemukan pada kulit kayu ataupun batang kayu dewasa. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut juga dibagi menjadi dua yaitu xilem dan floem.
Xilem adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengantarkan air dan mineral yang diserap dari akar naik ke daun dan bagian tumbuhan lainnya. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sel-sel penyusun floem berbentuk panjang dan berlubang-lubang saling berhimpit menyerupai serat. UNP Universitas Negeri Padang, jaya selamanya, selamanya.